Kalimantan. Sebuah pulau yang namanya saja sudah membangkitkan imaji tentang hutan belantara yang tak terjamah, sungai-sungai raksasa yang perkasa, dan denyut kehidupan adat yang berakar ribuan tahun ke dalam tanahnya. Tanah ini lebih dari sekadar daratan. Ia adalah entitas yang hidup, bernapas dengan energi purba yang dirasakan oleh mereka yang terlahir darinya. Di tanah inilah kisah kita dimulai. Kisah seorang wanita bernama Nita, yang nadinya dialiri perpaduan dua darah legendaris. Darah suku Dayak yang gagah dari sang ayah, dan darah suku Kutai yang ningrat dari sang ibu. Bagi Nita, tumbuh di Samarinda berarti tumbuh bersama cerita-cerita tak kasat mata. Bisikan tentang sosok-sosok penunggu pohon. Legenda tentang buaya kuning di Sungai Mahakam. Semua itu adalah bagian dari udara yang ia hirup sehari-hari. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa cerita-cerita itu akan merobohkan dinding dongeng dan merangkak masuk ke dalam realita hidupnya. Mengubah rumahnya menjadi panggung bagi teror yang tak terbayangkan. Semuanya dimulai dengan sebuah getaran. Saat itu sekitar tahun 2001. Pulau Kalimantan sedang bergejolak. Udara terasa berat dan panas. Bukan hanya karena matahari khatulistiwa, tetapi juga karena bara konflik sampit yang apinya menjalar ratusan kilometer jauhnya, menyebarkan aura permusuhan dan pertumpahan darah yang mencekam. Di rumah Nita di Samarinda, ketegangan itu terasa nyata. Ayahnya, seorang pria Dayak Tulen, menjadi lebih pendiam dan gelisah. Di dinding rumah mereka tergantung sebuah pusaka warisan turun-temurun. Sebuah mandau tua yang indah namun mematikan. Bilahnya ditempa dari logam langka. Gagangnya terbuat dari tanduk rusa yang dihiasi rambut manusia. Benda itu bukan sekadar pajangan, melainkan penjaga, sebuah entitas yang tidur. Namun malam itu, ia terbangun. Awalnya hanya dengungan rendah, hampir tak terdengar. Lalu getaran itu dimulai. Mandau yang tergantung kokoh di dinding itu mulai bergetar hebat di dalam sarungnya. Ayah Nita segera menyadarinya. Dengan wajah pucat, ia mendekati pusaka itu. Getarannya semakin kuat, seolah bilah di dalamnya haus, meronta ingin terlepas, terpanggil oleh pertumpahan darah saudara-saudaranya di sampit. Dengan napas tertahan, sang ayah menurunkan mandau itu. Ia mencoba memegangnya erat, namun kekuatan gaib di dalamnya begitu besar. Butuh segenap tenaga dan lilitan kain kuning tebal untuk akhirnya meredam amarah bilah pusaka tersebut. Malam itu, Nita yang masih remaja menyaksikan bukti pertama bahwa di dunianya, batas antara benda mati dan makhluk hidup bisa lebur seketika. Jika sebuah benda pusaka saja bisa terpanggil oleh gejolak darah, lalu bagaimana dengan mereka yang memang terlahir dari darah dan tanah ini? Bagi Nita, mandau yang gelisah itu hanyalah babak pembuka dari sebuah kotak Pandora yang jauh lebih personal dan mengerikan. Kotak Pandora itu tidak perlu waktu lama untuk terbuka. Jika insiden mandau adalah teror yang berasal dari benda pusaka, maka teror berikutnya adalah bukti bahwa di tanah ini, manusia dan iblis terkadang berbagi ranjang yang sama. Teror ini memiliki nama yang selalu diucapkan dengan nada berbisik di malam hari, Kuyang. Bagi orang luar, Kuyang mungkin terdengar seperti dongeng horor yang dilebih-lebihkan. Namun bagi Nita dan masyarakat di sekitarnya, Kuyang adalah realita yang mengerikan. Sebuah ilmu hitam tingkat tinggi yang memungkinkan pemiliknya melepaskan kepala dan organ dalam dari tubuhnya untuk terbang mencari mangsa. Biasanya darah bayi atau wanita yang baru melahirkan. Tubuh tanpa kepala itu akan ditinggal terbaring lemah di suatu tempat, menunggu arwahnya kembali sebelum fajar. Nita sering mendengar cerita itu. Ia juga sering melihatnya. Bukan wujud kepala terbang secara langsung, melainkan manifestasinya yang paling umum. Sebuah bola api kemerahan yang melesat cepat di antara rimbunnya pepohonan di kegelapan malam. Setiap kali penampakan itu terlihat, keesokan harinya pasti akan ada kabar tentang ternak yang mati kehabisan darah, atau seorang ibu hamil yang jatuh sakit secara misterius. Namun kengerian yang sesungguhnya datang ketika Nita menyadari sesuatu yang jauh lebih buruk. Ada salah satu kerabatnya, seorang wanita yang tinggal tak jauh dari rumahnya. Terkadang saat Nita berkunjung di siang hari, ia menemukan wanita itu terbaring di ranjangnya dengan kondisi yang sangat aneh. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya lemas tak bertulang.
seolah hanya seonggok kain basah yang diletakkan di atas kasur. Sang suami selalu berkata ia sedang tidak enak badan. Awalnya Nita percaya, hingga suatu malam saat ia melihat bola api kuyang itu terbang dari arah rumah sang kerabat, kepingan-kepingan puzzle yang mengerikan itu mulai menyatu di benaknya. Wanita lemah tak berdaya di siang hari itu adalah tubuh kosong yang ditinggalkan. Malamnya, ia menjadi predator haus darah yang ditakuti seluruh kampung. Mengetahui bahwa monster dalam dongeng ternyata tidur di kamar sebelah, membuat Nita sadar bahwa tak ada lagi tempat yang benar-benar aman. Namun musuh dari luar ternyata tidak seberbahaya kutukan yang diwariskan dan mengalir di dalam darahnya sendiri. Sebuah kutukan yang akan menyeretnya ke ambang kematian. Kutukan yang sesungguhnya justru datang bukan dari ilmu hitam yang dicari, melainkan dari warisan yang dilupakan. Kutukan itu tidak berwujud bola api atau kepala terbang, melainkan merayap pelan dari dalam, menggerogoti kesehatan Nita hingga nyaris tak bersisa. Inilah babak di mana Nita menyadari bahwa darah kutai yang mengalir dari ibunya bukan hanya membawa kehormatan, tetapi juga sebuah perjanjian kuno yang menuntut bayaran. Keluarga ibu Nita adalah pewaris garis keturunan spiritual yang dikenal sebagai keturunan buaya kuning. Ini bukanlah silsilah biasa. Konon ratusan tahun lalu, leluhur mereka membuat sebuah perjanjian sakral dengan entitas gaib penjaga Sungai Mahakam. Sebagai ganti kemakmuran, keselamatan dari bahaya air, dan kehormatan, para keturunannya wajib memberikan persembahan atau sesajen di tepi sungai pada waktu-waktu tertentu. Sebuah ritual sederhana sebagai tanda bahwa mereka tidak pernah lupa pada sang penjaga. Namun zaman berubah. Kehidupan modern di Samarinda membuat tradisi-tradisi kuno seperti itu mulai dianggap usang. Ibu Nita yang hidup di tengah hiruk-pikuk kota perlahan melupakan kewajiban tersebut. Ia menganggapnya tidak lagi relevan. Ia tidak sadar sang penjaga di kedalaman Mahakam tidak pernah lupa. Dan tagihan itu dibebankan pada Nita. Semuanya dimulai dengan sakit-sakitan yang aneh, bukan flu atau demam biasa. Nita akan mengalami demam tinggi yang datang dan pergi tanpa pola, yang anehnya selalu diiringi rasa dingin yang merambat dari tulang sumsum, membuatnya menggigil di bawah beberapa lapis selimut di tengah panasnya cuaca Kalimantan. Dokter dibuat bingung, hasil tes darahnya normal, fisiknya tampak baik-baik saja. Namun tubuhnya terus melemah, seolah ada sesuatu yang menyedot energinya dari dalam. Yang lebih menakutkan adalah apa yang terjadi saat ia tidur. Nita mulai sering bermimpi berada di tepi Sungai Mahakam di waktu senja. Air sungai dalam mimpinya berwarna hitam pekat, namun anehnya terasa begitu memanggil. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang sangat besar dan kuno sedang menatapnya dari dasar sungai, menunggunya dengan sabar. Setiap kali terbangun dari mimpi itu, tubuhnya akan terasa semakin lemas, kulitnya semakin pucat, seolah sebagian dari jiwanya tertinggal di tepi sungai itu. Awalnya keluarga mengira ini hanyalah sakit biasa, namun ketika kondisi Nita semakin memburuk dan dokter angkat tangan, sang ibu mulai sadar bahwa ini bukanlah urusan medis. Ini adalah tagihan dari dunia lain, sebuah utang leluhur yang jika tidak segera dibayar akan merenggut nyawa putrinya. Kesadaran sang ibu adalah sebuah tamparan yang mengerikan, namun di baliknya ada secercah harapan. Dengan dunia medis yang sudah menyerah, ia terpaksa kembali ke jalan lama yang telah ia coba lupakan. Jalan kepercayaan leluhur. Dalam keputusasaannya, ia membawa Nita yang tubuhnya semakin lemah untuk bertemu dengan seorang orang pintar, seorang tetua adat yang dikenal memiliki kepekaan terhadap dunia lain. Mereka tiba di sebuah rumah kayu sederhana di pinggiran kota. Udara di dalamnya terasa sesak oleh aroma akar-akaran kering, kemenyan, dan minyak kelapa. Sang tetua, seorang kakek dengan mata yang teduh, namun seolah bisa menembus ke dasar jiwa, tidak banyak bertanya. Ia hanya menatap Nita dalam diam untuk waktu yang lama, lalu memejamkan mata. Hening. Hanya terdengar suara napas Nita yang berat. Ketika sang kakek membuka matanya lagi, ia menatap ibu Nita dengan pandangan serius. "Anak ini tidak sakit secara medis, Bu," ucapnya dengan suara pelan namun mantap. Jiwanya dijaga terlalu erat oleh leluhurnya dari sungai. Ia ditarik karena ada janji yang terlewat.
Kata-kata itu menghantam Ibu Nita seperti palu godam. Semua ketakutannya terkonfirmasi. Sang tetua melanjutkan, sang penunggu di mahakam tidak berniat jahat. Ia hanya menagih janji sebagai pengingat. Ia rindu sapaan dari keturunan yang telah ia jaga. Berikan apa yang menjadi haknya, sebuah tanda hormat, atau ia akan terus memegangi jiwa anak ini sebagai gantinya. Waktu kalian tidak banyak. Nasihat itu menjadi vonis sekaligus resep penyembuhan. Di perjalanan pulang, tangis Ibu Nita pecah. Tangis penyesalan karena telah mengabaikan warisan leluhurnya, dan tangis ketakutan membayangkan nasib putrinya. Ia merasa bersalah, karena kelalaiannya lah Nita kini terbaring di antara dua dunia. Malam itu, ia berjanji pada dirinya sendiri, bahwa ia akan membayar utang tersebut, apapun caranya. Keputusan telah dibuat. Sang ibu akan membayar utang leluhur ini, namun ia tidak sendirian. Ia harus meyakinkan suaminya, seorang pria Dayak yang logikanya lebih keras dan memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang dunia gaib. Sebuah pandangan yang bukan didasari oleh perjanjian sakral, melainkan oleh ambisi dan keinginan untuk menaklukkan, yang nantinya justru akan membuka gerbang neraka yang jauh lebih pekat bagi mereka sekeluarga. Malam itu, di ruang tengah rumah mereka yang terasa sesak, terjadi sebuah perdebatan yang akan menentukan nasib keluarga ini. Dua pandangan dunia yang berbeda, lembut dan keras, pasrah dan ambisius, saling berbenturan, diwakili oleh sepasang suami istri yang sama-sama mencintai putri mereka. Dengan suara bergetar menahan tangis, Ibu Nita menjelaskan hasil pertemuannya dengan sang tetua adat. Ia bicara tentang perjanjian leluhur, tentang utang yang harus dibayar, dan tentang ritual sesajen sebagai jalan satu-satunya untuk menyelamatkan Nita. Ia memohon agar suaminya setuju. Sang ayah, pria Dayak yang rahangnya kokoh dan tatapannya tajam, mendengarkan dengan kening berkerut. Ia tidak tertawa atau menyangkal keberadaan sang penunggu sungai. Bagi orang Dayak, dunia gaib adalah fakta kehidupan. Namun, cara istrinya yang terdengar begitu pasrah, begitu menyembah, bertentangan dengan prinsip hidupnya. Memberi sesajen, memohon-mohon pada penunggu sungai, sahutnya dengan nada rendah dan skeptis. Itu cara orang Kutai, cara orang-orang halus. Kita ini Dayak. Kekuatan gaib itu bukan untuk disembah, tapi untuk ditaklukkan, untuk dikendalikan. Terlihat jelas dari sorot matanya, sebuah ambisi yang berbeda. Baginya, dunia spiritual adalah arena pertarungan kekuatan, di mana yang terkuatlah yang berkuasa. Untuk apa memohon pada satu kekuatan, jika ia bisa mencari kekuatan lain yang lebih besar untuk melawan atau bahkan memerintahnya? Ada cara lain yang lebih cepat, Bu, lanjutnya. Cara yang bisa memberi kita lebih dari sekedar kesembuhan. Sang ibu menggeleng kuat, matanya memerah. Aku tidak mau cara lain. Aku tidak mau bermain-main dengan nyawa anak kita. Ini bukan soal kekuatan, Pak. Ini soal menghormati warisan. Ini utang leluhurku. Perdebatan itu berlangsung lama. Namun pada akhirnya, argumen sekeras apapun akan luluh di hadapan air mata seorang ibu yang ketakutan. Melihat istrinya yang histeris dan kondisi Nita yang terbaring lemah di kamar, sang ayah akhirnya mengalah. Bukan karena ia percaya pada metode itu, tapi karena ia tak sanggup lagi melihat penderitaan dua wanita yang paling ia sayangi. Akhirnya, sang ayah mengalah. Ritual di tepi sungai Mahakam itu pun dijalankan dengan khusyuk. Ajaibnya, kondisi Nita sempat membaik drastis setelahnya. Demamnya turun dan ia mulai bisa makan. Namun, tubuhnya yang sudah terlalu lama digerogoti membutuhkan perawatan medis intensif untuk pemulihan total. Keputusan untuk membawanya ke rumah sakit terbesar di kota itu terasa logis. Tapi mereka tidak sadar. Mereka baru saja menarik putri mereka dari mulut buaya di sungai, hanya untuk melemparkannya ke dalam sarang iblis yang terbuat dari beton dan baja. Dan sarang iblis itu memiliki sebuah nama, sebuah rumah sakit pemerintah yang berdiri megah di jantung kota Samarinda. Dari luar, bangunan itu tampak seperti fasilitas medis modern lainnya, sibuk di siang hari dengan lalu lalang pasien dan staf. Namun bagi mereka yang pernah terjaga di lorong-lorongnya saat malam tiba, rumah sakit ini menyimpan reputasi yang gelap. Sebuah reputasi yang dibangun di atas puluhan tahun
bisikan-bisikan mengerikan. Konon, jauh sebelum direnovasi, di sekitar tahun 70-an, rumah sakit ini memiliki sebuah sayap bangunan yang terkenal angker. Ada sebuah legenda urban yang diceritakan turun-temurun di antara para perawat. Kisah tentang seorang suami yang panik membawa istrinya yang hendak melahirkan di tengah malam buta. Ia diterima oleh para perawat yang ramah, diarahkan ke sebuah bangsal di sayap bangunan lama itu. Setelah menunggu berjam-jam, seorang dokter keluar dan memberinya selamat atas kelahiran putranya. Karena hari sudah larut, ia diminta pulang dan kembali esok hari. Namun, saat ia kembali keesokan paginya, ia menemukan sayap bangunan itu kosong, tua, dan berdebu, seolah telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Tidak ada perawat, tidak ada dokter, dan yang paling mengerikan, tidak ada istri dan bayi yang baru dilahirkannya. Mereka lenyap, ditelan oleh rumah sakit gaib yang beroperasi setelah tengah malam. Legenda itulah yang membayangi tempat di mana Nita kini dirawat. Keluarganya yang tidak tahu menahu tentang reputasi ini hanya bersyukur Nita akhirnya mendapatkan perawatan profesional. Ia ditempatkan di sebuah kamar di salah satu bangsal yang lebih tua karena penuhnya kapasitas rumah sakit. Begitu masuk, Nita yang kepekaan batinnya sedang terasa tajam, langsung merasakan ada yang salah. Udara di ruangan itu terasa berat dan dingin, dan bau antiseptik yang menyengat seolah tidak mampu menutupi aroma lain yang lebih tua, aroma lembab seperti tanah basah. Nita kini terbaring di salah satu kamar di bangsal angker itu. Awalnya semua terasa normal, hanya keheningan rumah sakit yang membosankan. Namun, ketika malam pertama tiba dan suhu tubuhnya kembali melonjak naik, Nita tidak lagi sendirian di dalam kamarnya. Matanya yang setengah terpejam dalam kungkungan demam tinggi menangkap dua sosok tamu tak diundang yang berdiri mengawasinya dari sudut ruangan yang paling gelap. Di sudut gelap kamar perawatannya, dua sosok itu perlahan mulai menampakkan wujud aslinya di mata Nita yang terlanjur terbuka lebar karena rasa takut. Demam tingginya membuat penglihatannya sedikit kabur, namun apa yang ia saksikan cukup jelas untuk menggoreskan teror abadi di benaknya. Mereka tinggi dan kurus kering, dengan kulit sepucat mayat. Udara di sekitar mereka terasa membeku, dan bau antiseptik yang khas di ruangan itu kini tergantikan oleh aroma busuk seperti daging basi. Tapi bukan itu yang membuat Nita ingin menjerit. Dari bibir mereka yang menyeringai, terlihat taring-taring tajam yang mencuat, dan dari dahi mereka tumbuh sepasang tanduk kecil yang melengkung ke belakang. Mata mereka bukanlah bola mata, melainkan lubang hitam yang seolah menyedot semua cahaya dan harapan. Nita lumpuh, bukan hanya karena sakitnya, tapi juga karena aura jahat yang dipancarkan kedua makhluk itu. Ia bisa merasakan niat mereka dengan jelas. Mereka menginginkan tubuhnya yang lemah. Mereka ingin merasukinya. Perlahan, dengan gerakan yang kaku dan tidak wajar, keduanya mulai melangkah mendekati ranjang Nita. Nita mencoba berteriak memanggil ibunya yang tertidur di kursi, namun yang keluar dari tenggorokannya hanyalah desisan pelan. Keputusasaan mulai mencengkramnya. Namun, seorang ibu memiliki ikatan batin yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Entah karena hawa dingin yang menusuk atau karena merasakan gelombang teror dari putrinya, sang ibu tiba-tiba terbangun. Matanya langsung tertuju pada dua sosok yang kini hanya berjarak 1 meter dari ranjang Nita. Tidak ada jeritan, tidak ada rasa takut. Yang ada hanyalah amarah murni seorang ibu yang melihat anaknya dalam bahaya. Dengan segenap kekuatan, ia melompat berdiri, memposisikan dirinya di antara para penyusup itu dan Nita. Sambil menunjuk dengan tangan gemetar karena marah, ia membentak dengan suara yang menggema di ruangan sunyi itu. "Pergi kalian dari anakku, jangan sentuh dia." Bentakan yang dipenuhi kekuatan cinta dan amarah itu seolah menjadi dinding tak terlihat. Kedua makhluk itu berhenti melangkah. Mereka mendesis. Suara yang terdengar seperti ular besar. Lalu perlahan mundur kembali ke sudut gelap tempat mereka muncul, sebelum akhirnya lenyap ditelan bayangan. Kedua makhluk itu sirna, namun hawa dingin dan bau busuk yang mereka tinggalkan masih pekat di udara. Malam itu Nita selamat berkat amarah seorang ibu. Namun sang ibu kini sadar sepenuhnya
bahwa musuh mereka di rumah sakit ini bukan hanya satu. Ada banyak penghuni lain yang berkeliaran di lorong-lorongnya. Dan salah satunya akan segera ia temui langsung dalam sebuah perjumpaan yang jauh lebih menjijikkan. Setelah insiden di kamar Nita, sang ibu tidak lagi bisa beristirahat dengan tenang. Tidurnya tidak pernah lelap. Setiap derit pintu atau suara langkah kaki di koridor membuatnya langsung terjaga. Ia kini adalah seorang penjaga, seorang prajurit yang bertarung melawan musuh tak kasat mata demi melindungi putrinya. Dan kewaspadaannya itu terbukti benar ketika ia harus pergi ke toilet umum di bangsal itu beberapa malam kemudian. Toilet itu terletak di ujung koridor, sebuah ruangan kecil yang dingin dengan lampu neon yang berkedip-kedip tak menentu. Bau disinfektan bercampur dengan aroma lembab yang menusuk hidung. Sebagian besar bilik toilet pintunya terbuka, kecuali satu yang tertutup rapat. Awalnya sang ibu tidak peduli, hingga ia mendengar sebuah suara aneh dari dalam bilik itu. Bukan suara orang sakit atau orang menangis, melainkan suara basah seperti orang yang sedang mengunyah sesuatu dengan rakus. Keres, keres, kunyahan yang lambat dan menjijikkan. Didorong oleh rasa penasaran yang bercampur nyeri, ia mendekati pintu bilik itu dan mendorongnya sedikit. Pintu itu berderit pelan, membuka celah yang cukup untuk melihat ke dalam. Apa yang ia lihat membuatnya seketika ingin muntah. Di lantai toilet yang kotor, seorang sosok perempuan berambut panjang acak-acakan sedang berjongkok membelakanginya. Sosok itu mengenakan baju pasien yang sudah kumal. Tangannya memegang sebuah benda berwarna merah kehitaman, dan dari sanalah suara kunyahan itu berasal. Dengan rasa jijik yang memuncak, sang ibu menyadari apa benda itu. Sebuah pembalut bekas yang ditemukan sosok itu dari tempat sampah. Sosok itu mengunyah benda kotor itu tanpa henti, seperti seekor binatang kelaparan. Seolah merasakan ada yang mengawasinya, gerakannya berhenti. Perlahan, sangat perlahan, ia mulai menoleh ke belakang. Sang ibu tidak menunggu untuk melihat wajahnya. Dengan jantung yang berdebar kencang, ia menarik tangannya, menutup kembali pintu bilik itu dengan pelan, lalu berbalik dan berjalan cepat keluar dari toilet tanpa menoleh lagi. Kembali ke kamar Nita dengan napas terengah-engah dan perut mual, sang ibu tidak menceritakan apa yang baru saja ia lihat. Ia tidak mau menambah ketakutan putrinya. Kini ia tahu pasti, tempat ini dikuasai oleh kegelapan dalam berbagai wujudnya. Ia memperketat penjagaannya, tidak lagi meninggalkan Nita sendirian bahkan sedetik pun. Namun, ia tidak menyadari bahwa teror berikutnya tidak akan datang dari sudut gelap atau toilet yang kotor, melainkan akan datang dengan menyamar, mengenakan seragam putih bersih dan senyum yang paling mengerikan. Ancaman yang datang dengan menyamar itu tiba lewat tengah malam. Saat keheningan rumah sakit mencapai puncaknya, hanya dipecah oleh denung samar lampu koridor dan suara tetesan infus. Nita sedang tidur gelisah, sementara ibunya terduduk di kursi, terjaga dengan mata lelah namun waspada. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka tanpa suara. Dua orang perawat masuk dengan langkah yang nyaris tak terdengar. Keduanya mengenakan seragam putih yang teramat bersih dan kaku, seolah baru disetrika. Mereka tersenyum tipis, senyum yang sopan namun terasa dingin dan tidak sampai ke mata. Ada sesuatu yang salah dengan mereka, sesuatu yang membuat bulu kuduk ibu Nita seketika berdiri. Gerakan mereka terlalu sinkron, wajah mereka terlalu pucat, dan kulit mereka tampak licin, seperti porselen di bawah cahaya lampu yang temaram. Salah satu dari mereka mendekat ke arah ibu Nita, sementara yang satu lagi berjalan ke sisi ranjang Nita. "Permisi Bu, kami harus mengambil sampel darah Nita lagi," kata perawat itu. Suaranya datar, nyaris tanpa emosi, seperti suara dari mesin. Ibu Nita menatap wajah perawat itu lekat-lekat, jantungnya berdebar kencang. Ia teringat cerita-cerita orang tua tentang makhluk halus yang menyamar. Matanya terpaku pada area di bawah hidung sang perawat, dan ia melihatnya. Atau lebih tepatnya, ia tidak melihatnya. Lekukan vertikal di antara hidung dan bibir yang dimiliki semua manusia tidak ada di sana. Wajah itu rata dan licin. Seketika, seluruh tubuhnya terasa dingin. Ini bukan manusia. Dengan berusaha menjaga suaranya agar tidak bergetar, ia menjawab, "Tidak."
Darah anak saya sudah diambil tadi pagi. Tidak ada jadwal ambil darah lagi malam ini. Senyum di wajah perawat itu tidak berubah. Matanya menatap kosong. Ini instruksi baru dari dokter, Bu. Harus diambil sekarang juga. Sang ibu bangkit berdiri, memposisikan dirinya menjadi tameng antara perawat itu dan ranjang Nita. Rasa takutnya kini telah tergantikan oleh keberanian seorang pelindung. Saya bilang tidak, desisnya dengan suara rendah dan tegas. Sekarang, silakan keluar dari ruangan ini, atau saya akan berteriak memanggil keamanan. Ancaman itu tampaknya berhasil. Tanpa sepatah kata pun, kedua perawat itu saling berpandangan, lalu serempak berbalik badan. Dengan gerakan kaku yang sama, mereka berjalan keluar kamar dan lenyap di koridor yang sepi. Keesokan paginya, sang ibu langsung mengonfirmasi kepada kepala perawat jaga. Jawabannya membuat darahnya seolah membeku. Tidak ada satupun perawat yang dijadwalkan atau tercatat mengunjungi kamar Nita malam itu. Kini jelas, keluarganya sedang berperang sendirian di dalam neraka ini. Serangan-serangan itu semakin brutal, dan tubuh Nita yang lemah akhirnya mencapai batasnya. Setelah teror suster jadi-jadian itu, pertempuran gaib di rumah sakit ini terasa semakin intens. Setiap malam adalah perjuangan antara doa sang ibu melawan kepekatan energi negatif bangsal itu. Setiap pagi adalah kemenangan kecil yang ditandai dengan Nita yang masih bernapas. Namun, tubuh Nita tidak diciptakan untuk menjadi medan perang abadi. Pertahanan fisiknya yang terus-menerus digempur akhirnya runtuh. Puncaknya terjadi pada suatu sore yang kelabu. Tanpa peringatan apapun, monitor detak jantung di samping ranjang Nita tiba-tiba berbunyi nyaring dan tak beraturan. Garis hijau yang menunjukkan detak kehidupannya menari-nari dengan liar sebelum akhirnya menukik tajam ke bawah. Lalu, sebuah garis lurus yang mengerikan, diiringi oleh satu nada panjang yang memekakkan telinga. Kepanikan meledak. Para perawat dan dokter berhamburan masuk ke dalam ruangan. "Kode biru! Kode biru!" teriak seseorang. Perintah-perintah medis yang cepat dan tegas terdengar bersahutan. "Siapkan defibrilator! Lakukan kompresi dada!" Sang ibu didorong dengan halus ke sudut ruangan. Hanya bisa menyaksikan tubuh putrinya yang lunglai dihentak-hentak dalam upaya resusitasi. Dunianya runtuh. Isak tangisnya pecah. Doanya menjadi jeritan putus asa. Namun, di tengah semua kekacauan itu, Nita justru merasakan kedamaian. Saat suara monitor berubah menjadi satu nada panjang, semua rasa sakit di tubuhnya seketika lenyap. Kebisingan di ruangan itu perlahan meredam, berganti menjadi sebuah keheningan yang menenangkan. Ia merasakan sensasi yang aneh, seolah ia menjadi sangat ringan, lebih ringan dari udara. Perlahan, ia merasakan dirinya terangkat, melayang naik dari raganya yang terbaring. Ia kini berada di dekat langit-langit kamarnya, menatap ke bawah. Di sana, ia bisa melihat semuanya dengan sangat jelas. Para dokter yang berkeringat, ibunya yang menangis terseduh-seduh, dan tubuhnya sendiri yang tampak begitu pucat dan rapuh di atas ranjang. Anehnya, ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan. Hanya sebuah perasaan detachment, seolah ia sedang menonton sebuah adegan film yang tragis. Dari atas, Nita menyaksikan drama itu tanpa emosi. Tubuhnya di bawah sana bukan lagi miliknya. Rasa sakit telah hilang. Begitu pula rasa takut. Ia mulai merasakan sebuah tarikan lembut, sebuah undangan untuk pergi menuju tempat lain yang jauh lebih tenang. Perjalanannya ke alam kematian baru saja dimulai, dan di sana ia tidak akan sendirian. Tarikan lembut itu semakin kuat, menarik kesadaran Nita menjauh dari kamarnya yang riuh. Dinding-dinding rumah sakit menjadi transparan, dan ia mendapati dirinya melayang menembus langit-langit, menuju sebuah realita yang berbeda. Kekacauan di ruang rawatnya tertinggal di bawah. Suaranya meredam lalu lenyap, digantikan oleh keheningan total yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Nita kini berada di sebuah tempat yang terasa seperti lorong tak berujung. Dindingnya terbuat dari kabut kelabu yang bergerak lambat, dan tidak ada sumber cahaya yang jelas. Namun entah bagaimana ia bisa melihat. Di sini tidak ada suara, tidak ada bau, tidak ada rasa. Waktu seolah berhenti.
Inilah alam antara, tempat para arwah tersesat menunggu. Dan ia memang tidak sendirian. Di sepanjang lorong kabut itu, ia melihat sosok-sosok lain. Seorang kakek tua dengan piyama rumah sakit yang berjalan mondar-mandir tanpa tujuan. Sosok korban kecelakaan yang terus-menerus mengulangi momen terakhirnya. Dan arwah-arwah lain yang tampak bingung dan putus asa. Mereka tidak melihat Nita. Mereka semua terperangkap dalam pengulangan penderitaan mereka sendiri. Gema-gema tragis yang terperangkap di dalam dinding rumah sakit. Nita tidak merasa takut pada mereka, hanya kasihan. Ia terus melayang mengikuti tarikan lembut itu, menuju ujung lorong di mana sebuah cahaya putih yang sangat terang dan menenangkan bersinar. Cahaya itu terasa begitu damai, menjanjikan akhir dari semua penderitaan. Nita merasa ingin menyatu dengan cahaya itu, melepaskan semua bebannya dan beristirahat selamanya. Ia sudah hampir sampai. Kedamaian abadi hanya beberapa jengkal lagi di depan. Namun tiba-tiba, menembus keheningan absolut alam baka, sebuah suara terdengar. Bukan suara biasa, melainkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan dengan suara bergetar menahan tangis. Suara itu adalah suara ibunya. Doa yang dipanjatkan dengan segenap jiwa itu menjadi seutas tali emas yang menjulur dari dunia kehidupan, menembus kabut dan melilit jiwa Nita dengan erat. Lantunan ayat suci itu menjadi jangkar bagi jiwanya yang hampir terlepas. Untuk pertama kalinya sejak meninggalkan tubuhnya, Nita merasakan sesuatu yang kuat, kerinduan pada ibunya. Kedamaian di ambang kematian terasa begitu menggoda. Namun cinta seorang ibu ternyata adalah kekuatan yang jauh lebih besar. Dengan segenap niatnya, Nita berbalik dari cahaya itu. Ia memilih untuk kembali. Tapi, kembali ke dunia orang hidup setelah melintasi batasnya tidaklah semudah pergi. Keputusan untuk kembali adalah satu hal, namun perjalanan pulangnya adalah sebuah pertarungan. Begitu Nita membelakangi cahaya damai itu, lorong kabut yang tadinya netral berubah menjadi ganas. Seolah dengan menolak kematian, ia telah melanggar sebuah aturan tak tertulis. Kabut kelabu itu menjadi berat dan pekat, mencoba menahannya, melilitnya seperti jaring lengket. Arwah-arwah tersesat yang tadi hanya melintas pasif, kini seolah menyadari kehadirannya. Wajah-wajah putus asa mereka menoleh padanya. Tangan-tangan transparan mereka terulur, mencoba menariknya, seolah berkata, "Tetaplah di sini bersama kami." Mereka adalah perwujudan dari keputusasaan, godaan untuk menyerah pada keheningan abadi. Nita berjuang melewati mereka, fokus hanya pada seutas tali emas dari doa ibunya yang menjadi pemandunya. Namun bukan hanya arwah tersesat yang ia temui. Di tengah kabut, ia melihat kembali sepasang mata hitam tanpa dasar, mata dari makhluk bertanduk yang pernah mengunjunginya di kamar. Mereka kini melihat jiwanya yang telanjang, sebuah mangsa empuk yang terlepas dari raganya. Mereka melesat ke arahnya, mencoba mencegat perjalanannya pulang. Nita hanya bisa memejamkan mata spiritualnya dan mengerahkan seluruh niatnya untuk mengikuti suara ibunya, menjadikan doa itu sebagai perisai. Di dunia nyata, para dokter sudah hampir menyerah, sudah terlalu lama. Namun sang ibu dengan Al-Quran kecil di tangannya tidak berhenti. Bibirnya terus bergerak, hatinya terus menjerit memanggil putrinya. Dan Nita mendengar. Ia berhasil melewati semua rintangan. Ia bisa melihat kamarnya lagi dari atas, remang-remang seperti di balik tirai air. Ia menukik turun menuju tubuhnya yang diam. Proses penyatuan kembali itu adalah ledakan rasa sakit. Jika pergi terasa damai, maka kembali terasa seperti terhempas ke dinding beton. Tiba-tiba ia merasakan kembali beratnya tulang, dinginnya kulit, dan nyeri di setiap sel tubuhnya. Bip, 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 bip. Di monitor, garis lurus itu tiba-tiba melonjak, membentuk sebuah puncak kecil yang lemah, lalu satu lagi. Para dokter terperangah. Jantung itu berdetak lagi. Ada denyut nadi. Lemah, tapi ada. Seru seorang dokter, tak percaya. Nita kembali. Napas pertama yang ia hirup terasa seperti menelan serpian kaca.
dan kesadaran akan rasa sakit di sekujur tubuhnya adalah neraka sekaligus anugerah. Ia telah kembali dari kematian, namun kemenangan itu terasa singkat. Teror di rumah sakit ini belum berakhir, dan di rumah, sebuah kotak Pandora lain yang dibuka oleh ayahnya sudah menanti dengan sabar. Beberapa hari setelah Nita siuman dari mati surinya, keajaiban itu mulai terasa seperti penundaan eksekusi. Pengalaman diambang kematian itu telah mengubah Nita. Mata batinnya seolah terbuka paksa. Kini, ia tidak hanya merasakan hawa dingin atau tatapan kosong. Ia bisa melihat dengan lebih jelas. Ia bisa melihat bayangan-bayangan yang meringkuk di sudut-sudut langit-langit, mendengar bisikan-bisikan lirih yang menembus dinding, dan merasakan kehadiran entitas-entitas rumah sakit itu dengan lebih intens dari sebelumnya. Baginya, kamar perawatan itu kini bukan lagi tempat penyembuhan, melainkan sebuah akuarium berisi arwah-arwah penasaran yang menatapnya tanpa henti. Ia menceritakan ini pada ibunya dengan suara lemah. Bagi sang ibu, ini adalah konfirmasi final, vonis mati. Kita harus bawa Nita pulang. Sekarang juga, katanya pada suaminya suatu pagi, dengan tekad yang tak bisa diganggu-gugat. Para dokter tentu saja menentang keras. Kondisinya masih sangat lemah, Bu. Membawanya pulang sekarang terlalu berisiko. Ini melawan prosedur medis, kata kepala dokter jaga. Namun sang ibu menatap dokter itu dengan tatapan tajam seorang pejuang yang sudah muak berperang. Di sini anak saya hampir mati karena hal yang tidak bisa dokter jelaskan. Di sini dia diteror setiap malam. Risiko medis apa yang lebih besar dari itu, Dok? Tanyanya dengan suara bergetar. Di rumah sakit ini anak saya tidak akan sembuh. Dia hanya menunggu dijemput lagi oleh mereka. Di rumah setidaknya dia punya kesempatan untuk hidup. Sang ayah yang telah menyaksikan sendiri bagaimana monitor jantung putrinya kembali berdenyut dari garis lurus, kini tidak lagi membantah logika spiritual istrinya. Wajahnya pias, dan untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar takut. Ia mengangguk setuju. Dengan menandatangani surat pulang paksa, mereka secara resmi keluar dari neraka rumah sakit. Sepanjang perjalanan, Nita yang lemah bersandar di bahu ibunya, merasakan kelegaan luar biasa saat mobil mereka menjauhi gedung angker itu. Mereka pikir mereka sedang menuju ke tempat yang aman. Namun saat mobil mereka mendekati rumah, Nita yang kini lebih peka merasakan hawa yang tak kalah berat dari rumah sakit. Hawa aneh yang bersumber dari koleksi-koleksi antik ayahnya, dan dari ritual-ritual rahasia yang pernah dilakukan sang ayah saat ia pikir tidak ada yang lihat. Begitu melangkah masuk ke dalam rumah, Nita langsung tahu bahwa kepulangannya bukanlah akhir dari perjuangan. Udara di dalam terasa pengap dan berat, seolah menekan dadanya. Ini bukan lagi rumah hangat yang ia kenal, melainkan sebuah sarang bagi energi-energi lain yang secara sadar maupun tidak telah dipelihara oleh ayahnya sendiri. Dengan mata batinnya yang kini terbuka, ia bisa melihat residu dari setiap ritual dan benda-benda aneh yang pernah dibawa ayahnya ke rumah. Ia teringat masa ketika ayahnya dalam upayanya mencari kekayaan, mencoba berbisnis jenglot. Ayahnya membawa pulang makhluk kecil mengerikan itu dalam sebuah kotak, dan sejak saat itu, suasana rumah menjadi ganjil. Sering tercium bau anyir darah di malam hari, dan Nita kerap merasa ada yang mengawasinya dari bayangan. Bisnis itu akhirnya gagal total secara misterius. Namun energi negatif dari makhluk haus darah itu seolah tertinggal permanen di dinding-dinding rumah. Ia juga teringat malam yang paling mencekam, ketika ayahnya dan beberapa temannya mencoba melakukan ritual memanggil pocong di ruang tamu. Mereka mematikan lampu, membakar kemenyan, dan membaca mantra-mantra, berharap mendapat bisikan nomor undian. Nita dan ibunya yang ketakutan hanya bisa mengunci diri di kamar atas. Ibunya tak henti-hentinya berdoa dan mengaji. Suaranya menjadi perisai gaib yang melindungi mereka. Ritual itu memang tidak berhasil, namun upaya untuk mengundang salah satu makhluk paling ditakuti itu telah meninggalkan bekas luka spiritual yang dalam di rumah mereka. Bahkan mainan masa kecil Nita pun tak luput dari kontaminasi.
Sebuah boneka Susan yang sudah lama rusak dan disimpan di gudang bersama koleksi barang antik ayahnya, suatu malam tiba-tiba beraksi. Musik elektroniknya yang sumbang berbunyi sendiri dari dalam gudang, diiringi tawa khasnya yang terdengar serak dan mengerikan. Sang ibu yang sudah di puncak amarah dan ketakutannya, mendobrak pintu gudang dan membanting boneka itu hingga hancur berkeping-keping. Rumah itu kini terasa seperti penjara, sama menakutkannya dengan rumah sakit. Teror-teror masa lalu yang dipicu oleh ambisi dan keingintahuan sang ayah, kini menjadi hantu-hantu permanen yang menghuni setiap sudut. Keluarga ini terjebak, lelah berperang. Mereka tahu, selama sumber-sumber energi gelap ini masih ada di dalam rumah, kedamaian tidak akan pernah datang. Sebuah perubahan radikal harus terjadi. Sebuah perubahan yang sayangnya harus diawali oleh sebuah kehilangan. Kehilangan yang dinubuatkan oleh narasi takbir itu datang dalam wujud yang paling personal dan menyakitkan. Beberapa waktu setelah kepulangan Nita dari rumah sakit, sang ayah, pusat dari ambisi dan sumber dari banyak energi gelap di rumah itu, jatuh sakit. Penyakitnya datang tiba-tiba dan berlangsung cepat. Tak lama kemudian, ia menghembuskan napas terakhirnya. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam, namun bersamaan dengan itu, terjadi sesuatu yang aneh. Seolah ada sebuah energi berat yang selama ini menyelimuti rumah itu ikut terangkat dan pergi bersamanya. Suasana rumah terasa lebih ringan, lebih sunyi, namun dalam artian yang damai. Di tengah kedukaannya, Ibu Nita tahu apa yang harus ia lakukan. Ini adalah kesempatannya untuk melakukan pembersihan total, untuk memutus semua sisa ikatan gaib yang masih membelenggu keluarga mereka. Dengan tekad baja, ia mulai membongkar semua koleksi suaminya. Benda-benda antik, keris-keris tua, dan tentu saja mandau pusaka yang pernah bergetar hebat itu, semuanya ia kumpulkan. Satu persatu, benda-benda itu dijual atau diberikan kepada orang lain yang lebih mengerti cara merawatnya. Itu adalah proses yang menyakitkan, seperti melepaskan kenangan. Namun setiap benda yang keluar dari rumah terasa seperti satu rantai gaib yang putus. Langkah terakhir adalah yang paling berat sekaligus paling membebaskan. Mereka menjual rumah itu. Rumah yang penuh dengan memori indah sekaligus teror yang tak terlupakan. Mereka pindah ke sebuah rumah lain yang lebih sederhana di lingkungan yang baru. Dan di sanalah keajaiban yang sesungguhnya terjadi. Di rumah baru itu, kedamaian akhirnya datang. Tidak ada lagi penampakan, tidak ada lagi sakit misterius. Nita pulih sepenuhnya, baik fisik maupun batin. Malam hari tidak lagi menjadi sumber ketakutan, dan ia bisa tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Ikatan leluhur telah dibayar, pintu-pintu gelap telah ditutup, dan para arwah telah kembali ke tempatnya. Kisah Nita adalah sebuah pengingat yang mengerikan, bahwa di tanah Indonesia yang kaya akan budaya ini, garis antara dunia modern dan dunia mistis seringkali begitu tipis, bahkan nyaris tidak ada. Ini adalah bukti kekuatan dari sebuah warisan, baik yang membawa berkah maupun yang menagih utang. Namun di atas segalanya, ini adalah kisah tentang kekuatan cinta seorang ibu yang mampu menembus alam kematian dan amarahnya yang sanggup mengusir iblis. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda percaya bahwa ikatan dengan leluhur masih bisa mempengaruhi kehidupan kita di zaman sekarang? Atau mungkin Anda punya pengalaman serupa yang tak bisa dijelaskan oleh logika? Bagikan pendapat dan cerita Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa lainnya. Terima kasih telah menyimak.